Daluarsa di dalam ranah hukum mungkin banyak yang masih asing dengan kata itu. Apa itu daluarsa? Bagaimana daluarsa terjadi dan kapan daluarsa itu mulai aktif? Sudah terhubung bersama kita yaitu Bapak Ahmad Sofyan. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik. Saya sehat-sehat aja hari ini, walaupun dalam kondisi working from home ya. Iya, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus ya Pak ya. Ya, Dan terima kasih juga sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk Bapak karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sama kita di Good Talk Binus TV. Dan sesuai dengan ya. temanya nih, hari ini kita akan ngebahas tentang daluarsa hukum pidana. Nah sebelum kita ngebahas nih lebih jauh tentang daluarsa suatu kasus, mungkin boleh dijelasin dulu Pak, apa sih sebetulnya arti atau definisi dari daluarsa hukum itu sendiri? Iya, daluarsa itu adalah batas waktu ya yang ditentukan oleh hukum pidana untuk mengadukan kasusnya ya karena itu delik aduan atau untuk menuntut terhadap tindak pidana tertentu. Artinya jika melampaui dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, khususnya dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut tidak bisa dituntut lagi di hadapan pengadilan. Jadi daluarsa itu sebenarnya ada dua kategori ya. Daluarsa untuk mengadukan kasusnya untuk delik-delik aduan. Yang kedua adalah daluarsa untuk menuntut terhadap sebuah tindak pidana biasa, bukan delik aduan ya. Jadi ada dua kategori nih. Kalau delik aduan ada daluarsa untuk mengadukan kasusnya. Tapi kalau delik aduan ini biasanya delik-delik yang berhubungan dengan hubungan seksualitas atau pelakunya masih memiliki kekerabatan dalam keluarga. Tapi kalau delik daluarsa penuntutan itu biasanya delik-delik yang delik kalau bisa kita katakan tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus ya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri, daluarsa hukum itu biasanya dalam jangka waktunya berapa lama sih Pak dalam suatu kasus itu? Atau pasti mungkin kalau hukum kan masih banyak ininya ya Pak ya, banyak pembagiannya. Tapi rata-rata berapa lama Pak? Jadi daluarsa yang biasa dipakai itu adalah yang diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi daluarsa penuntutan itu ada yang 1 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun, dan ada yang 18 tahun. Jadi tergantung kualifikasi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau misalnya tindak pidana itu untuk tindak pidana pelanggaran dan percetakan, itu daluarsa penuntutannya 1 tahun. Tapi kalau daluarsa untuk tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 3 tahun, itu daluarsa penuntutannya adalah 6 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, ya itu daluarsa penuntutannya 12 tahun. Tetapi kalau ancaman pidananya itu hukuman mati atau ancaman pidananya hukuman seumur hidup, maka daluarsa penuntutannya itu adalah 18 tahun. Jadi memang tergantung pada kualifikasi delik dan ancaman pidananya. Jadi makin berat ancaman pidananya, daluarsa penuntutannya itu makin lama juga diberikan oleh hukum ya. Jadi penyidik masih bisa bekerja kalau di ancaman pidananya hukuman mati atau hukuman seumur hidup, penyidik masih bisa bekerja sampai 18 tahun untuk menemukan tersangkanya. Kalau dia belum 18 tahun, dia masih bisa bekerja. Misalnya tindak pidana itu katakanlah dilakukan pada tanggal 1 September tahun 2000 ya, 2000. Berarti daluarsanya adalah sebelum, kalau kita tambah atau dan ancaman pidananya adalah pidana mati ini. Maka daluarsanya kita hitung paling lama adalah 18 tahun. Berarti tanggal 30 Juli 2017 ya kan? 30 Agustus 2017 itu adalah batas waktu bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dan menemukan pelakunya. Begitu dia lewat 18 tahun, maka udah nggak bisa lagi peristiwa tersebut dipidana gitu Oke. atau
tangkap pelakunya karena udah melampaui dari 18 tahun. Jadi 18 tahun lewat 1 hari ya, hitungannya biasa begitu. 18 tahun lewat 1 hari, itu artinya sudah tidak bisa dituntut lagi orang tersebut. Oke, berarti daluarsa hukum itu berlaku ketika satu kasus itu sudah, terutama dalam pidana itu sudah jatuh hukuman dulu dong Pak, baru itu berlaku. Oh, gimana tuh Pak? Belum. Ini kalau kita bicara daluarsa penuntutan, artinya pelakunya belum ditemukan ini. Ya, jadi dia melakukan tindak pidana terhadap seseorang dan orang itu mati dan ancaman pidananya hukuman mati, korbannya mati ya, dan diduga dilakukan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu kan ancaman pidananya mati. Maka orang tersebut melarikan diri gitu ya, tidak diketemukan di mana. Maka orang tersebut bisa dituntut sampai dengan 18 tahun dari peristiwa pidana yang dilakukannya. Jadi daluarsa itu maksudnya adalah penuntut umum tidak lagi bisa menuntut jika pelaku tidak ditemukan dalam tempo 18 tahun kalau tindak pidana yang menyebabkan ancaman pidananya adalah hukuman mati gitu. Atau hukuman seumur hidup. Oke. Nah, kenapa daluarsa hukum sendiri itu ada gitu dalam suatu ranah hukum? Tujuannya untuk apa, Pak? Oh iya, karena gini, untuk menemukan pelaku tindak pidana itu ya, itu kan butuh alat bukti ya, alat bukti. Jadi kalau udah terlalu lama, biasanya alat buktinya juga sulit menemukannya. Yang kedua, ketika seseorang melakukan tindak pidana dan dia melarikan diri, dia kan sembunyi nih supaya tidak ditangkap. Sembunyi itu udah dianggap sebagai hukuman bagi dirinya. Dia sembunyi supaya nggak tahu, walaupun dia bebas sebetulnya, tapi dia sembunyi di satu tempat, karena kalau dia ditangkap, dia diadili. Dia sembunyi. Sembunyi itu udah merupakan satu siksaan bagi dirinya kan, karena selama 18 tahun, ya kalau dia ancaman pidananya hukuman mati, dia tidak bisa bebas berkeliaran di mana-mana. Kenapa? Karena dia orang yang sedang dicari-cari polisi. Kemudian yang ketiga, alasannya ya karena itu peristiwanya sudah lama, biasanya orang dan saksi-saksi itu juga udah nggak ingat terhadap peristiwa pidana itu, lupa, ya banyak lupanya, udah nggak tahu lagi sebenarnya bagaimana posisi cerita kasus itu. Jadi makanya muncullah istilah daluarsa, artinya daluarsa itu memang nggak apa-apa, nggak bisa lagi diungkap kasusnya karena udah terlalu lama peristiwa pidana itu berlangsung. Maka itu kesulitan dalam proses pembuktiannya, proses mencari alat buktinya, saksi-saksinya, kemudian juga pelaku juga sembunyi sekian belas tahun, itu juga dianggap sebagai penyiksaan pada dirinya karena dia tidak merupakan menjadi manusia bebas. Itu kenapa ada daluarsa atau batas waktu untuk bisa menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana di mana orang tersebut melarikan diri atau tidak diketemukan rimbanya di mana. Oke. Berarti setiap kasus itu tuh punya punya jalannya sendiri gitu. Berarti kan setiap berarti daluarsa itu dilakukan untuk kayak mungkin pemeriksaannya, yaitu tadi cari-cari orangnya kayak gitu-gitu ya? Iya, untuk mencari orangnya itu kan nggak mudah, makanya masa selama 18 tahun dicari-cari gitu. Jadi penyidik juga punya batas waktu lah ya, karena kasus-kasus lain juga banyak, nggak mungkin hanya terus menyelidikin kasus itu. Jadi ada jangka waktu bagi penyidik untuk menemukan tersangkanya atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Oke, nah daluarsa hukum ini tuh memang berlaku di seluruh ranah hukum atau memang hanya untuk hukum pidana saja atau juga di hukum perdata, Pak? Kalau hukum perdata bukan bidang saya ya, jadi saya tidak begitu paham dalam konteks hukum perdata apakah ada daluarsa, karena dalam hukum perdata ini kan ada dua kategori perbuatan yang dilarang, one prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi dalam konteks dua kategori tindak perbuatan hukum perdata ini, apakah ada daluarsa atau tidak itu bukan bidang saya ya, karena saya masuk di ranah hukum pidana. Tapi kalau dalam ranah hukum pidana memang ada batas waktunya ya dalam menuntut seseorang ke pengadilan. Oke, nah kapan daluarsa hukum itu mulai berlaku? Kalau tadi kan mungkin udah sedikit dijelaskan ya, mencari dulu baru itu diberlakukan. Tapi sebetulnya secara umum kapan sih masa daluarsa suatu kasus itu mulai aktif?
Ya, jadi sejak misalnya ya tanggal perbuatan pidananya itu katakanlah 1 Januari. Jadi daluarsanya itu tadi saya sebutkan ada yang 1 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun dan ada yang 18 tahun. Jadi kalau misalnya ancaman pidananya kurang dari 3 tahun, ancaman pidananya ya, jadi dia ancaman pidana yang kurang dari 3 tahun itu misalnya penganiayaan ringan, maka daluarsanya cuma hanya lecet-lecet. Nah, daluarsanya cuma 3 tahun. Artinya kalau polisi tidak bisa menemukan pelakunya dalam 3 tahun, maka orang tersebut tidak bisa dituntut di di tahun di 3 tahun lebih 1 hari aja udah nggak bisa karena udah lewat dari 3 tahun. Jadi lewat dari 3 tahun maka tidak bisa dituntut untuk tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 3 tahun. Kalau ancaman pidananya lebih dari 3 tahun, ya misalnya pencurian itu kan 7 tahun, maka daluarsanya itu tadi saat ada yang 6 tahun, kemudian ada yang 6 tahun, kemudian ini yang 12 tahun. Kalau dia 12 tahun, maka ya dihitung aja 12 tahun sejak tindak pidana itu dilakukan. Kalau ancaman pidananya lebih dari 3 tahun. Nah, ada lagi yang daluarsanya itu 18 tahun. Nah, kalau dia 18 tahun, itu adalah tindak pidana jika ancaman pidananya adalah 12 hukuman mati atau ancaman pidananya seumur hidup. Jadi ada yang 1 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 18 tahun. Jadi untuk menentukan daluarsanya tergantung pada ancaman pidana terhadap perbuatan itu. Jadi biasanya polisi tahu tuh, oh ini daluarsanya 12 tahun. Kenapa? Karena ancaman pidananya lebih dari 3 tahun. Oh ini perbuatan ini daluarsanya cuma 6 tahun. Kenapa? Karena ancaman pidananya kurang dari 3 tahun. Jadi menentukan daluarsa itu ditentukan dari ancaman pidana. Dari manakah ancaman pidana itu diketahui? Dari pasal yang diduga dilakukan oleh seseorang pelaku pidana. Oke. Berarti dalam satu kasus itu kita kasih contoh misalkan sudah ditentukan ancaman hukumannya berapa tahun dan daluarsanya pun sudah akhirnya diberlakukan gitu. Tapi sampai misalnya sudah dalam 3 tahun tadi kan, sudah mendekati nih Pak gitu. Kalau misalnya masih belum juga ditemukan pelakunya gitu-gitu, kira-kira akan ada perpanjangan lagi nggak Pak? Atau gimana tuh mengatasinya? Kalau sudah lewat dari batas daluarsa itu, maka orang itu udah nggak bisa lagi ditangkap dan diadili. Nah, itu masalahnya. Udah nggak bisa lagi karena itu disebut dengan gugurnya hak menuntut bagi jaksa. Jadi udah nggak bisa ditangkap lagi karena jaksa udah nggak bisa menuntut orang tersebut karena sudah lewat batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Ya, orang itu ya udah jadi bebas, manusia bebas. Gitu. Jadi kalau udah lewat ya nggak ada namanya perpanjangan waktu seperti main bola ya 1 kali 15 menit 2 kali 15 menit nggak ada injury time-nya. Jadi udah undang-undang menyatakan orang tersebut sudah tidak bisa ditangkap dan diadili lagi karena batas waktu untuk menuntutnya sudah habis. Ya, ini jaksa itu istilahnya adalah hak jaksa untuk menuntut jadi gugur atau jadi hapus karena batas waktu antara perbuatan pidana dengan menangkap orang itu udah nggak bisa lagi nggak connect lagi waktunya. Tuh. Oke, masih banyak nih yang pengen saya tanyain mengenai daluarsa hukum pidana, tapi kita break dulu ya Pak. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.